mau membuat laporan studi kasus reflektif konteks masalah LKPD dengan rincian sebagai berikut. Saya mau coba minta ChatGPT. Jadi kita langsung buat. Yang jelas adalah ketika kita menggunakan AI, kita harus punya prompt yang jelas. Prompt itu apa? Prompt itu adalah kata kunci. Kata kunci. Kata kunci yang jelas. Jadi ketika kita bertanya kepada AI, kita harus punya kata kunci yang jelas. Ini AI ini kan mesin yang canggih dan dia bisa ambil sumber-sumber dari berbagai hal yang ada di dunia ini. Jadi ketika kita tanya sesuatu, itu dia bisa langsung jawab. Itu AI ya. Saya juga bisa bertanya misalnya sebelum buat soal itu. Saya bisa bertanya kepada ChatGPT, apakah Anda mengenal saya? Ini pertama ya. Dia bisa konfirmasi. Ah, dia bisa konfirmasi. Dia tahu nama saya Joni. Dia tahu nama saya Joni ya. Padahal saya tidak tulis nama saya itu. Kalau saya boleh menyimpulkan sedikit, Anda bernama Joni, sering diminta bantuan untuk tugas akademik, materi kuliah, artikel ilmiah, dan bahan pelayanan gereja. Anda juga pernah meminta teks renungan dan nasihat narasi untuk video rohani. Tapi saya belum menyimpan informasi pribadi Anda secara permanen, kecuali Anda minta saya untuk mengingat sesuatu secara khusus. Ya, dia kenal saya ternyata. Dia kenal. Apalagi kalau saya tanya, saya ketik nama saya lengkap, maka nanti dia cari nama Joni Lagunsiang itu seperti apa. Nah, itu ya. Nah, itu prom ya, prom. Nah, sekarang kita mau buat laporan studi kasus. Jadi saya mintakan AI seperti ini. Buatkan saya laporan studi kasus reflektif konteks masalah LKPD dengan rincian sebagai berikut. Oke, yang pertama, nomor 1, ini prom. Mengidentifikasi masalah nyata di kelas. Mengidentifikasi masalah nyata di kelas. Kemudian kita buat narasi yang lain. Berisi deskripsi masalah. Kemudian dengan kalimat awal pada semester ini. Saya mengajar kelas. Nah, ini dibuat seperti ini ya. Saya mengajar kelas 5 SD misalnya ya. Kelas 5 SD dengan topik akhlak terpuji. Akhlak terpuji, kemudian jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Oke. Kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan. Kemudian kondisi yang terjadi. Dan gap.
dan gap. Masukkan juga faktor utama menyebabkan hari ini semua elektrik sudah mau habis. Sebentar saya cas. Oke. Yang menyebabkan masalah. Oke, nomor dua. Upaya penyelesaian berbasis pembelajaran berpusat pada siswa yang praktik, masuk akal dan relevan. Oke. Nah, bisa kita minta misalnya itu dimasukkan dalam paragraf 1. Oke, nomor 2 ya. Sekarang nomor 3. Mendeskripsikan hasil. Nah, oke. Bagaimana mengukur keberhasilan? Bagaimana mengukur keberhasilan? Praktis, masuk akal, dan relevan. Misalnya kita mau masukkan ke paragraf 1. Dalam paragraf 1. Nah, ini kita tambah kata dalam supaya tidak salah. Sekarang nomor 4. Pengalaman berharga yang dipetik. Yang bisa petik, praktis, masuk akal, dan relevan. Ini bisa dalam paragraf, terserah Bapak Ibu mau dalam satu paragraf. Dalam satu paragraf. Bukan dalam paragraf 1 ya. Dalam satu paragraf. Kalau paragraf 1 berarti nanti dia agak keliru nanti. Jadi dalam satu paragraf aja. Supaya dia bikin dalam satu paragraf. Kemudian buatkan dalam bentuk Word supaya kita tidak copy paste lagi langsung di Word. Buatkan dalam bentuk Word. Nah, kalau sudah tinggal enter atau ketik tanda panahnya yang atas itu, nanti kita tunggu dia analisis. Ya, kita menunggu dia analisis. Nanti kita tunggu dulu. Ini dia sementara analyze ya. Berikut. Nah, jadi berapa detik ini? Tidak sampai 1 menit ya. Ini sudah jadi dalam bentuk Word. Nah, tinggal kita download. Nanti kita lihat hasilnya.
Ini saya coba stop share screen yang ini, saya share screen yang hasil Word-nya. Ini saya buka dulu. Oke, jadi dia. Sudah jadi laporan kita. Nah, ini dia. Ini Bapak Ibu, sudah jadi. Ini AI ini. Sudah jadi ternyata laporan studi kasus kita. Nah, ini dia. Yang pertama, pada semester ini kan laporan studi kasus kan? Nah, pada semester ini saya mengajar kelas 5 SD dengan topik akhlak terpuji, jujur, dan amanah. Nah, kondisi yang diharapkan adalah siswa mampu memahami nilai kejujuran dan amanah serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Namun, kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian siswa masih kesulitan menerapkan perilaku jujur, terutama dalam hal mengakui kesalahan atau mengerjakan tugas secara mandiri. Beberapa siswa juga tampak kurang memahami makna mendalam dari kata amanah, sehingga sering kali tidak menjaga tanggung jawab terhadap barang atau tugas yang dipercayakan. Gapnya yang muncul adalah perbedaan antara pemahaman nilai moral yang diharapkan dengan perilaku nyata siswa di kelas. Faktor utama penyebab masalah ini antara lain kurangnya contoh konkret yang relevan dengan kehidupan siswa, kurangnya kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut secara langsung, serta pengaruh lingkungan pertemuan yang belum sepenuhnya mendukung perilaku jujur dan amanah. Nah, begitu. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, upaya penyelesaian berbasis pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, sebagai upaya penyelesaian, saya menerapkan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa dengan menggunakan LKPD berbasis situasi nyata atau contextual learning. Dalam kegiatan ini, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan berbagai situasi sehari-hari yang menuntut kejujuran dan amanah. Mereka diminta menganalisis setiap situasi, menuliskan keputusan yang akan mereka ambil, dan memberikan alasan moral di balik pilihan mereka. Kegiatan ini mendorong siswa berpikir kritis, berempati, serta menghubungkan nilai akhlak terpuji dengan pengalaman nyata mereka. Selain itu, saya juga memberi kesempatan kepada siswa untuk bermain peran role play agar nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi melalui pengalaman langsung. Nah, sudah toh? Nomor 3, hasil dan pengukuran keberhasilan. Keberhasilan pembelajaran diukur melalui observasi perilaku siswa selama kegiatan berlangsung. Hasil refleksi tertulis pada LKPD serta penilaian sikap hari-hari di kelas. Indikator keberhasilan terlihat dari meningkatnya jumlah siswa yang berani mengakui kesalahan, bekerja sama dengan jujur saat diskusi kelompok, dan menjaga amanah dalam tugas yang diberikan. Selain itu, refleksi siswa menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap makna kejujuran dan tanggung jawab yang tercermin dari contoh nyata yang mereka tulis dalam jurnal pembelajaran. Itu yang ketiga. Yang keempat, pengalaman berharga yang dipetik. Tunggu sebentar, ini ada anjing, saya harus usir dulu supaya dia tidak mengganggu. Oke, kita lanjut. Pengalaman berharga yang dipetik.
Pengalaman berharga dari kegiatan ini adalah saya menyadari bahwa nilai akhlak tidak cukup diajarkan secara teoretis, tetapi harus dilatih melalui pengalaman nyata yang melibatkan perasaan dan tindakan siswa. Pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa membantu saya melihat bagaimana anak-anak lebih mudah memahami dan menginternalisasi nilai moral ketika mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini juga memperkuat hubungan guru dan siswa dalam membangun budaya kejujuran dan tanggung jawab bersama di kelas. Nah, berarti laporan yang kita buat ini sudah jadi. Sudah jadi ya? Nah, tapi laporan ini adalah laporan yang digunakan atau dibuat oleh mesin. Nanti Bapak Ibu bisa cari bagaimana menghumanis istilahnya itu memanusiakan tulisan. Ada AI yang bisa memanusiakan tulisan. Jadi tulisan yang dari robot ini bisa kita buat menjadi tulisan yang seperti tulisan manusia. Tapi